Feng Shui, geografis, posisi medan, semua ini bisa menghasilkan sumber daya. Jadi sangat cocok dengan akar alami. Bagi si pemilik, menggunakan sumber untuk melemparkan metode geografis dapat menarik potensi besar dunia. Yayu merasa sama seperti saat dia mengambil esensi di Gunung Velong dulu, menyucikan sumsum beberapa kali untuk bertarung melawan ranah janin suci. Supa mengatakan setiap sumber sangat sulit untuk dibentuk. Ini seolah-olah di kedalaman gunung berapi, jika sudah mengakar, sumber itu pasti hasil dari ribuan kali pembakaran dan peleburan oleh api bumi. Sesuatu seperti ini tidak pernah padam, bahkan bisa membakar ribuan mil dengan sentuhannya. Sangat mengerikan untuk dibayangkan. Guru Sin ingat kalau dia pernah menjelaskan tentang sumber esensi ini di kelas akademi. Dan itu pun membuat Yeyu salah tingkah. Yeyu sama sekali tidak mengingat pelajaran tersebut. Sang Guanse bilang dia hanya punya akar biasa. Jika berhubungan dengan akar para dewa, itu akan lebih sulit lagi. Seharusnya jalan di depan mereka sekarang adalah jalan yang benar. Yeyu yang tadi meremehkan Sang Guanse, kini ikut memujinya. Yeyu ketika ingin membeli akar emas tertinggi milik Sang Guanse tersebut, tapi Sang Guanse tidak menjualnya. 没事，多读读书。 Ningjing bilang akar sumber sangatlah berharga. Yeyu mungkin tidak bisa membelinya. Selain itu, setelah disempurnakan, akar sumber akan menyatu dengan pemiliknya. Tidak bisa dilepas. Lalu itu berarti Yeyu tidak bisa menghasilkan akar sumber ini. Guru Sin kemudian menyuruh semuanya untuk berhenti. Di depan harusnya adalah wilayah pusat makam kuno. Dan ada sebuah peti besar di sana. 前面就是古地棺椁所在了吧？ Mereka masih bertanya, jika ini peti mati kaisar kuno, mengapa tidak ada tekanan sama sekali? Menurut Guru Sin, kekuatan kaisar kuno telah memudar. Namun saat mendekati peti mati, tetap harus berhati-hati. Yeyu penasaran pecahan-pecahan apa yang ada di atas peti itu. Setelah melihatnya langsung, Guru Sin mengatakan itu adalah pecahan hukum, yang merupakan alat yang hanya bisa dihasilkan oleh orang-orang kuat. Bisa menyempurnakan pecahan hukum tersebut, kekuatannya akan sebanding dengan memiliki kekuatan besar, menjadi orang berbakat. Tiba-tiba pelayan Hongyi keluar dari tubuh Yeyu. 那是什么？灭了呀，他本来也不算活着嘛。哎，这是你的主上吗？ Satu pedang menghancurkan masa lalu dan masa kini. Tidak ada lagi pedang di dunia. Dia adalah Kaisar Pedang. Dalam hati manusia, dia terkenal dengan nama Kaisar Kuno Tertinggi. Tapi bagi pelayan Hongyi, dia tidak lain hanyalah masternya. Seorang pria yang takut akan kesepian. Kaisar Kuno bilang kalau dia tetap saja gagal. 还是失败了。 Namun untuk Hongyi, setidaknya dia bisa melihat masternya lagi. 1000 tahun yang lalu, Kaisar Kuno bercerita ke pelayan Hongyi kalau teman lamanya yang lain telah meninggalkannya. Hongyi mengatakan hidup manusia sangat singkat. Tidak bisa lari dari kelahiran, usia tua, penyakit, ataupun kematian. Kaisar Kuno pun bertanya apa Hongyi percaya tentang reinkarnasi dunia bawah. Menurut Hongyi, itu tidak dapat ditemukan di dunia bawah. Kultivasi Kaisar Kuno sudah sangat tinggi, sudah terlepas dari takdir dunia. Kaisar Kuno menggunakan apa yang dia pelajari untuk membuat dunia bawah. Waktu Hongyi juga sudah hampir habis. Kaisar Kuno bahkan tidak ingin kalau Hongyi sampai meninggalkannya juga. Akan sangat bagus jika tetap bersama. Yeyu berpikir apa benar seseorang yang di hadapannya sekarang adalah Kaisar Kuno terakhir di era dominasi. Yeyu masih bisa merasakan jejak tekanannya walaupun dia hanyalah hantu. Untungnya hanya sisa-sisa jiwa. Jika Kaisar Kuno sampai tahu kalau Yeyu memurnikan pelayan Hongyi, takutnya Kaisar itu bisa membunuh Yeyu dengan satu jarinya saja. Pelayan Hongyi kemudian kembali ke tubuh Yeyu. Yeyu yang panik langsung mengatakan kalau memurnikan Hongyi bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan. Yeyu hanya ingin membawanya bertemu dengan Kaisar Kuno. Sang Guanze memberi saran karena Yeyu telah memurnikan wanita yang dicintai oleh Kaisar Kuno, kenapa Yeyu tidak tinggal di makam kuno itu untuk selamanya saja? Kaisar Kuno bilang makam kuno ini dibuat olehnya untuk membangkitkan Hongyi, metode pencarian reinkarnasi dunia bawah. Saat itu Kaisar Kuno tidak tahu apa akan berhasil.
Oleh karena itu jalan ini juga terbuka untuk generasi mendatang. Kecuali hari-hari gelap, keturunan yang bisa membuka jalan ini seharusnya punya kemampuan khusus di tubuhnya. Juga dapat membantu Hongyi bersatu kembali dengannya. Yeyu seketika teringat saat pertama kali datang ke dunia ini. Yeyu melihat dirinya sendiri dari berbagai usia, reinkarnasi dalam satu hari. Pantas saja Yeyu bisa membuka makam kuno tersebut. Tapi sekarang kelihatannya di sana tidak ada peta gunung dan sungai Seiji seperti yang diceritakan oleh Nansu. Kaisar kuno kembali mengatakan bisa sampai di sana harus melewati 2 tingkat. Jembatan Naihe dan tingkat kedua adalah jiwa tersisa Hongyi yang berubah menjadi iblis. Jiwa seseorang yang tangguh. Iblis sangat sulit memasuki lautan ilahi tanpa rasa takut. Yeyu dengan pede bilang kalau seseorang yang tangguh itu pasti adalah dirinya. Dan masih ada tingkat ketiga, di mana dapat mematahkan segel kaisar kuno, yang mewakili kekuatan tempurnya. Meskipun makam kuno gagal, tapi kaisar kuno berharap generasi mendatang dapat melahirkan orang-orang yang lebih kuat, mencari jalan menuju keabadian bersama.